Maka ini nama-nama dari anak-anaknya Abu Lahab yang disebutkan di Al-Quran, wa ma kasab. Dan di tarikh disebutkan dua anaknya, yang dua awal berarti siapa? Utbah dan Mughith. Aslama, masuk kepada Islam. Wada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ala thalith. Adapun yang ketiga, maka Nabi telah mendoakan keburukan kepadanya. Siapa? Yang ketiga, Utaibah. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang mana sanadnya bertumpu kepada Qatadah ibnu Di'amah. Qala tazawwaja Ummu Kulthum binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Utaibatu ibnu Abi Lahab. Maka kemudian di saat turun ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab, berkata Abu Lahab kepada anaknya yang mengikuti jejak bapaknya Utaibah, maka berkata agar Utaibah meninggalkan dari istrinya. Maka berkata Abu Lahab kepada Utaibah, "Ra'si min ra'sikuma haramun in lam tutalliqa ibnatai Muhammad." Maka kepalaku dan kepala kamu itu haram untuk bertemu selama kamu masih menikahi keturunan Muhammad. Maka oleh sebab itu ceraikan istrimu. Maka Ummul Kulthum adalah putri dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dinikahi zahirnya sebelum dakwah Islam. Maka setelah turun ayat tadi, wa angdir ashiratakal aqrabin, dan Nabi naik kepada sofa dan mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu angkidu anfusakum minan nar. Abu Lahab teriak, alihada jama'tana tabban laka ya Muhammad. Turun ayat ini, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Maka pulanglah Abu Lahab dalam keadaan geram. Turun ayat untukku. Muhammad membaca ayat turun untukku. Aku akan masuk api neraka. Marah. Akhirnya datang kepada anaknya Utaibah yang ragil. Bahasa Jawa ragil itu bungsu. Dohirnya yang paling dicintai. Dan akhirnya dia yang mampus dalam keadaan kesyirikan mengikuti Abi Lahab. Wahai anakku, tidak akan bertemu kepalaku dengan kepalamu. Wallahu a'lam, apakah maknanya tidak akan bertemu? Maknanya kita tidak akan berjumpa kecuali kamu mentolak putri Muhammad itu. Maka dia telah diturunkan katanya Al-Quran yang menyebabkan aku di api neraka. Marah dengan turunnya ayat ini. Maka akhirnya dikatakan kepada Utaibah agar dia itu menceraikan. Kemudian di dalam kisah setelah terjadi perceraian dan sebagainya, dia mengikuti bapaknya dalam safar dan masih menghina Nabi Muhammad. Kemudian didoakan oleh Nabi bahwa Utaibah yang menghinanya, yang tadinya menantu, jadi menantu memusuhi mertuanya. Seperti siapa? Dimusuhi oleh menantu. Namun di sini dalam keadaan kafir, bukan hanya sekedar sa'afiqah yang kita juga tidak memandang mereka mubtadi'. Sabar. Di sini Nabi Muhammad dicela oleh menantunya, kemudian diceraikan anaknya dan dihina Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mendoakan di safarnya mereka itu, innallaha sayarsilu asadun min usudi, asadun minal usud, bahwa Allah akan mengutus singa-singa dari singa-singa yang akan menghancurkanmu. Dan Abu Lahab di dalam hadis ini mengetahui keadaan doa Nabi Muhammad, mengetahui bahwa dia Rasul dan telah turun Al-Quran kepadanya. Namun tadi kami sebutkan bahwa hatinya memang sudah tertutup, dan ini qada wa qadarillah, sehingga dia dalam keadaan kafir 13 tahun sebelum mati. Namun fitrahnya
mengetahui bahwa Muhammad ini bukan manusia sembarangan. Maka di dalam hadis At-Tabrani ini disebutkan, di saat didoakan keburukan bahwa akan datang asad min usudillah, datang singa dari singa-singa tentara-tentara Allah akan menghancurkan Utaibah, maka mulai dari situ Abu Lahab yang mencintai anak ragilnya ini menyewa bodyguard, menjaga Abu Lahab. Abu Lahab ini menjaga anaknya agar terus dijaga. Maka di saat safar diberitahukan, jaga dia, jangan sampai ada singa yang masuk. Mengetahui bahwa doa Nabi Muhammad itu mustajab dan bukan sembarang manusia tapi Rasul. Sehingga dia sangat takut. Ini menandakan bahwa dia mempunyai iman kepada Nabi Muhammad. Namun tertutup hatinya dari hidayah karena tadi keinginan Allah dan hujjah al-bayinah dari Al-Quran, mu'jizah, tidak ittirab. Dikatakan saya selanaron data lahab, maka dia tahu itu Nabi Muhammad, Rasul, doanya mustajab. Akhirnya dia takut anaknya dimakan singa. Dan terjadilah apa yang terjadi, maka datanglah singa dari arah yang tidak diketahui dan tiba-tiba menerkam dari Utaibah. Maka Utaibah mati dalam keadaan kesyirikan. Maka hadis ini hadis yang panjang seperti kami sebutkan tadi dan bisa naik kepada derajat sahih atau hasan li ghairi, bisa dijadikan pendalilan. Maka syahidnya kembali kepada anak-anak Abu Lahab, Utbah dan Mughith dan Utaibah. Dari tiga ini yang mati bersama Abi Lahab dalam kekufuran, bukan mati dalam waktu yang sama, Utaibah mati duluan. Maka dia adalah Utaibah. Ini yang akan bermanfaat bagi Abu Lahab, maksudnya dari segi warisan. Namun kedua anaknya, yang pertama dan yang kedua, mati dalam keadaan Islam dan masuk kepada Islam sebelum Abu Lahab meninggal dohirnya. Maka dikatakan oleh Allah, ma'agna anhu maluhu wa makasaba, tidak bermanfaat bagi Abu Lahab hartanya dan anak-anaknya. Kenapa? Masuk kepada hadis dari Zaid ibn Thabit yang muttafaqun alaih, la yarithul muslim al kafira walal kafiru al muslima. Tidak mewariskan orang-orang yang kafir hartanya kepada anak-anaknya yang muslim, dan orang-orang yang muslim mewariskan kepada anak-anaknya yang kafir musyrik. Inilah dari pendalilan ayat ini, ma'agna anhu maluhu, tidak bermanfaat hartanya Abu Lahab beserta dengan keturunan anak-anaknya, karena hartanya dia yang kaya raya tidak bisa diwariskan kepada Mughith dan kepada Utbah, karena keduanya masuk kepada Islam. Paham? Maka tidak bermanfaat. Ini di dunia tidak bermanfaat. Dan juga di hari akhirah tidak bermanfaat. Dari segi apa? Asy-syafa'ah. Maka dari anak-anak kita bisa memberikan syafaat kepada kita. Baik yang meninggal sebelum bulug, ataupun dia menjadi anak-anak yang saleh memberikan syafaat kepada kita. Maka anak-anaknya dari Mughith yang muslim dan dari Utbah yang muslim tidak bisa memberikan syafaat kepada Abu Lahab, sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa'ala, ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Ma lidzalimin, ma di sini i'rabnya ma nafiyah, maka tidaklah lidzalimin untuk orang-orang yang zalim. Perlu diketahui kalimat az-zulm, az-zalimun, az-zalimin di Al-Quran yutlaqu alal musyrikin. Kezaliman dimutlakkan kepada kesyirikan. Maka malid zalimin maknanya tidaklah bagi orang-orang yang musyrik. Dari mana kaidah ini dimutlakkan kalimat zulm kepada kesyirikan? Di mana? Di surat Luqman.
Inna syirka ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Maka wahai anakku, jangan berbuat kesyirikan, karena kesyirikan itu zulmun yang adzim. Inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan yang kedzaliman yang besar. Maka di sini di ayat ini ma lidzalimina, dinafikan tidaklah untuk orang-orang yang zalim, maknanya musyrik, mati dalam keadaan kesyirikan, kufur kepada Allah, min hamimin, dari pelindung-pelindung di hari akhirat kelak, wala syafi'in yuta, dan tidak diterima pemberi-pemberi syafaat dari anak-anaknya yang muslim. Maka Utbah meminta syafaat untuk bapaknya, tidak diterima. Dan juga Mughith meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada bapaknya, tidak diterima. Maka di sini yang menjadi pendalilan bagi kita bahwa tidak bermanfaat dari apa yang didapatkan oleh Abu Lahab dari kekayaan dan dari jah, nama besar, good reputation. Dia adalah orang Quraisy, pemegang kunci Ka'bah. Semua kelompok kufar berkiblat kepadanya, dijadikan orang besar. Ma'agna anhu, tidak bermanfaat kata Allah, hartanya dan anak-anaknya. Kenapa? Karena anak-anaknya mati dalam keadaan Islam. Adapun Utaibah mati dalam keadaan kekufuran, begitupun kekufurannya tidak bermanfaat bagi bapaknya. Tidak ada orang kafir memberikan syafaat kepada bapaknya yang kafir, tidak ada. Kulluhum finnar, forever in hell, kekal di api neraka keduanya, Utaibah dengan bapaknya. Dan ini juga sesuai dengan ucapan Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka nadhir dari ayat Tabat Yada tadi tidak bermanfaat bagi Abu Lahab dari hartanya dan anak-anaknya. Itu nadhir maknanya semakna dengan ayat yang lain di dalam surat Asy-Syu'ara. Disebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka tidak bermanfaat di hari kiamat kelak datang dengan harta yang banyak dan anak-anak keturunan yang banyak, kecuali yang datang dengan qalbin salim. Dan makna qalbin salim adalah qalbun yang mukhlis lillah. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan, ataupun juga wa makasaba, doa dari anak-anaknya meminta istighfar untuk bapaknya. Seperti di dalam ayat Al-Quran yang kita telah ketahui di surat Taubah, maka nali nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Maka diharamkan bagi kaum mukminin dan nabi untuk mendoakan kepada orang terdekatnya yang mati dalam keadaan musyrik. Maka nabi dilarang untuk memberikan istighfar kepada ibunya dan kepada pamannya Abu Thalib dan kepada bapaknya Abdullah, karena semuanya mati dalam keadaan kesyirikan. Dan juga tidak diterima doa anak-anaknya meskipun soleh. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, inna ibna Adam idza mata inqata'a amaluhu illa bi ihda thalath. Bahwa Bani Adam jika meninggal terputus hubungan dengan dunia ini, tidak akan mengalir pahala kepadanya kecuali 3 perkara. Pertama, amalun jariyah. Dia membangun masjid, dia meninggal, masjidnya dipakai untuk sholat berjamaah dan menuntut ilmu, mengalir terus. Langsung direct ke alam barzah kepada dirinya. Meskipun dia tidak sholat, tidak membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan pahala membaca Al-Quran dan sholat bagi orang-orang yang ada di masjidnya. Mengalir, padahal telah terputus dari hubungan dunia dengan alamul barzah. Dan yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Dan ini keutamaan bagi para mudarris, bagi para da'i ilallah, di mana dia mengajari manusia dan dia meninggal, ilmunya ada pada manusia, diamalkan, salat yang sunnah seperti ini, puasa yang sunnah seperti ini,
diikuti, maka akan terus mengalir. Ilmu yang diajarkan, diamalkan, masuk kepada kuburannya ataupun ke alamil barzah. Dan yang ketiga, waladun soleh yad'ulahu. Maka Utbah dan Mughith anak-anak yang soleh, muslim dan sahabi, anak-anak yang soleh. Namun apakah bermanfaat kepada Abu Lahab? Jawabnya tidak, karena Abu Lahab orang yang kafir, mati dalam keadaan kesyirikan. Adapun jika dia muslim, maka akan bermanfaat sesuai hadis ini, wa waladun soleh yad'u lahu. Maka terputus bagi mereka harta, warisan tidak boleh. Dan terputus dari perkara-perkara kebaikan seperti istighfar, tidak boleh di ayat yang tadi. Dan begitu pun dari permasalahan syafaat terputus. Dan begitu pun dari doa anak-anaknya yang muslim soleh terputus. Maka warisan pun terputus seperti tadi hadis Usamah ibnu Zaid yang muttafaqun alaih, la yarithul muslim al kafir walal kafir muslim. Maka dengan ini alhamdulillah selesailah dari ayat yang kedua. Maka alhamdulillah telah selesai dari 2 ayat di suratil Masad, tabbat yada abi lahabi wa tab, dan yang kedua ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Adapun yang lainnya wallahu a'lam, mungkin di waktu yang akan datang atau sepulang nanti kita dari laut, wallahu a'lam. Maka kita cukupkan kajian kita di sini. Naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.